Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan statistik deskriptif. Kali ini kita akan bahas tentang ukuran nilai pusat. Yang pertama, pengertian nilai pusat. Pengertian nilai pusat ini ya. Ini Anda baca sendiri, pahami sendiri ya. Ini silahkan. Kemudian yang B, jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min ya. Itu adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Ini sudah biasa kita lakukan ini. Nih. Jumlah semua nilai bagi jumlah datanya. Nih. Sigma X bagi N. Datanya ada berapa di jumlah semua sampai N ya. N itu jumlah data. Ini rata-ratanya, ini keterangannya begitu. Kemudian langsung contoh aja nih, ini contoh nih. Hitunglah rata-rata, hitung dari nilai-nilai ini ya. Ada 7, 6, 3, 4, 8, 8 7, 4 7, 6, 3, 4, 8, 8. Kita jumlah. Ini ada 36. Jumlahnya 36, sigma X nya 36 ya. Kemudian N nya 6, ini ada 6, itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 36 bagi 6 ya 6. Jadi ratanya 6. Ini udah biasa. Sekarang yang pakai frekuensi ya ini. Bagaimana yang pakai frekuensi? Ya kalau frekuensinya dikalikan aja frekuensinya atau jumlahnya. Misalnya ini gini. Ini contoh saja ini. Ini hitung rata-rata, hitunglah rata-rata, hitung dari nilai-nilai ini. Nah ini setelah dikelompokkan ternyata angka 3 itu ada 3, frekuensinya 3. Angka 4 ada 3, berarti frekuensinya 3. Angka 2 ada 2, frekuensinya 2, dan seterusnya. Nah ini terus dikalikan masing-masing. Sigma Fx jumlah F kali X. F nya 3, X nya 3. Ini F3 X 3, F3 X 4, 3 4, F2 X 2, 2 2, dan seterusnya. Setelah dijumlah ketemu ini 50. Nah, kemudian jumlah frekuensinya ini 3 tambah 3 dan seterusnya ini itu 15. Berarti 50 bagi 15 3,3. Gampang ya. Ini ada lagi tapi ini sama aja bentuknya hanya timbangan. Sama aja ya, ini sama aja. Nah, ini juga sama aja ini. Beda simbol aja, ini FM, ini FX ini. FX sama aja, sigma F. Cuma lain-lain nama itu aja ya. Ini contohnya aja nih. Contoh sebuah perusahaan memiliki 40 pekerja. 40 pekerja. Dari seluruhnya pekerja itu memiliki perusahaan memberikan gaji ya. Pemilik perusahaan memberikan gaji yaitu 5 orang dengan gaji ini dan seterusnya. 5 orang dengan gaji ini 10 orang dengan gaji ini, 25 orang dengan gaji ini. Ini sama saja ini ya. Yang gajinya segini ada 5 orang, frekuensinya 5. Yang gajinya ini frekuensinya 10. Yang gajinya ini frekuensinya 25. Sama saja di Fx ya. Kalau ini Fm ya, simbolnya aja. Di jumlah ya, ini kali ini 5 kali ini, 5 kali ini 350.000. 10 kali ini, 10 kali ini 250.000. 25 kali ini 25 kali 150, 25.000. Jumlahnya ini. Ya, sigma M ya. Tadi sigma X hanya beda simbol saja. Sigma F nya 40, dari mana 40? Lah ini jumlah ini 40 sama dengan tadi. Tadi juga jumlahnya nih. Tadi jumlah 15 nih.
jumlah frekuensinya sama aja. Kemudian dihitung rata-ratanya sigma FM sekian dibagi sigma F sekian, hasilnya sekian. Jadi gaji rata-rata yang harus dikeluarkan adalah sekian per bulan, begitu. Kemudian ini ada contoh lagi, rata-rata nilai statistik 40 mahasiswa adalah sekian ya, 77,1. Kemudian masuk lagi seorang mahasiswa sehingga nilai rata-rata menjadi 77,5. Berapa nilai statistik mahasiswa yang baru masuk? Ya F nya kan ini 40, M nya 77,1, F nya 1. Kok 1 dari mana? Nah ini 1 mahasiswa masuk, seorang mahasiswa berarti F nya 1. Kalau nanti 2 orang ya F nya 2, 5 orang ya F nya 5. M nya berapa? Ini yang ditanyakan, begitu. Sama rumusnya, ini rumus sama, ini sigma F ya, di jumlah F1 ada, begitu. Ini 40 kali 77,1 ya, ini rata-ratanya, ini jumlah hasilnya. Ini 1 orang, ini nilainya berapa mau kita cari. Nah, kemudian ini 40 tambah 1 41, ini pindah sana, jadi untuk ngalikan ya, ini dikalikan ya, dijumlahnya dikalikan, penjumlahannya pengaliannya dikalikan, hasilnya ini 40 kali ini 40 kali 77,1, hasilnya ini masih tetap M2. Satunya mana? 1 kali M2 ya, M2 sama. Nah, nanti kalau ada 2 mahasiswa berarti sini 2 M2. Kalau ini 1 ya, satunya bisa tulis, ini pindah sana, jadi main hasilnya ya, ini pindah sana main. Jadi sekian main ini sama dengan ini, terus dibalik aja, begitu. Ini matematik biasa. Hasilnya 93,5. Jadi nilai statistik mahasiswa yang baru masuk tersebut adalah sekian. Kemudian rata-rata hitung data berkelompok. Nah, ini berkelompok nih ya. Berkelompok itu ya, ini ada frekuensinya sama rumusnya asik ya. Ini tak beri contoh saja. Ini rumusnya ini ya, sigma Fx per sigma F. Berkelompok itu seperti ini nih, yang nilainya, atau ini kalau ini berat badan. Nah, yang berat badannya 60 sampai 62 itu ada 10 mahasiswa. Yang berat badannya 63 sampai 65 ada 25 mahasiswa, dan seterusnya, begitu. Terus dibuat tabel ya, tambah tabel ini tabel, ini kolom 1 dan kolom 3 itu dari soal ya kan, frekuensi. Lah kolom yang kedua ini titik tengah, cara ngisinya bagaimana? 60 tambah 62 bagi 2, hasilnya 61. 63 tambah 65 bagi 2, hasilnya 64, dan seterusnya. Nah ini Fx ya, F kali X, F nya 10, X nya 61 ya, 610. Fx, F nya 25, X nya 64 ya sekian, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian jumlahnya 100, ini jumlah sekian. Nah rata-ratanya ya ini bagi ini 6.719 bagi 100, hasilnya ini, gitu. Kemudian metode simpangan rata-rata ini, apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan rumus ini. Ini rumusnya ini, X rata-rata, X bar ini bacanya ya, sama dengan M plus sigma FD bagi sigma F. Keterangannya ini, nah ini ya kan biasa sendiri. Nah, contoh, langsung aja contoh nih. Nah, contoh tabel 14 ya. Kenapa harus 14? Karena sudah ada, tidak harus ngitung lagi. Ini tabel 14 ini. Nah, ini tabel 14 ini soalnya ini. Ya, soalnya itu tabel 14 ini tabel 41. Ini penyelesaiannya ini. Ini pertanyaan itu tentukan rata-rata tabel 41 dan metode simpangan rata-rata ya. Metode simpang rata-rata tadi
metode biasa sudah, sekarang simpang rata-rata. Ini dan ini dalam soal ya, ini soal X-nya sudah, X tengah itu tadi sudah 61, ini tambah ini bagi 2 dan seterusnya. Nah sekarang D-nya X min M nih, D-nya itu X min M, ini rumusnya X min M. M-nya berapa? M-nya 67. Dari mana 67? Ini 67. Cari frekuensi yang paling besar. Nah ini kan paling besar 32 ini, berarti ini M-nya. Kelas modus itu yang paling banyak muncul ya ini. Ini paling besar ini 67. Ini min 6 dari mana ya? X ini kurangi M, jadi 61 kurangi 67 min 6, 64 kurangi 67 min 3, 67 kurangi 67 ya 0 dan seterusnya. Ini F kali D ya, tinggal kalikan aja. F nya 10, D nya min 6 ya min 60. F kali D, F nya 25, D nya min 3 ya sekian, dan seterusnya. Di jumlah 18, di jumlah 100. Nah ini rumusnya ini M plus sigma FD per sigma F. M nya 67, sigma FD 18 ini, kemudian sigma F nya 100 ini, hasilnya ini. Nah, kemudian sekarang metode coding ini metode coding, ada tambah lagi, ada C nya, ada sigma FU, sigma F. Nah ini keterangannya ini. Nah ini silahkan baca sendiri. Ini rumusnya, ini rumusnya U itu D per C. C itu panjang kelas. Contoh aja langsung. Nah, contoh ini ya, tabelnya 41 aja ini. Ini F nya ini, X nya ini aja. Nah sekarang D nya tadi sudah ya, tadi udah ada D kan. Nah ini D mana D? Ini D. Nah D nya sudah ada, tinggal nyontoh. Yang belum ada tinggal U. U itu apa rumusnya? Nah ini D per 3. D per 3. 3 dari mana? 3 itu dari C. Nih C nya 62,5 dikurangi 59,5. Dari mana ini? 62,5 itu ini tambah setengah, yang ini dikurangi setengah ya, ini kurangi setengah tambah setengah, ini 3, di C nya 3 nih. U bagi U itu sama dengan D bagi 3, D nya min 6, C nya 3, min 6 bagi 3 ya min 2, min 3 bagi 3 ya min 1, dan seterusnya begitu ya. 0 ya 0, bagi berapapun ya 0. Ini F kali U. Nah, kolom terakhir ya, F kali U. F nya mana? Ini F nya, U nya ini 10 kali min 2 ya min 20. F kali U, F nya 25, U nya min 1. 25 kali min 1 ya min 25. 0 kali 0 ya 0 ya. 15 kali 1 ya 15. 18 kali 2 ya 36, dan terusnya dijumlah. Ini 6 ini 100. Nah ini M 67, C nya 3, sigma FU 6, ini 6, ini 100, F nya 67,18, 67,18 sama 67,18 sama, 3 sama nih, 67,18 sama ya, dengan 3 cara sama. Nah begitu. Ini median ini minggu depan ya, ini ya. Sekarang silakan dipahami dulu, nanti boleh tanya ya. Untuk tugas saya kirim lewat WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.